maka Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan nilai siswa ataupun melakukan pengelolaan data secara manual. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ternyata ada loh sistem yang dapat membantu manusia dalam pengelolaan data pendidikan. Sistem apa nih kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Iya, yaitu sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mulai dari apa sih sistem informasi manajemen itu? Lantas, jika sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar itu yang seperti apa, akan kita bahas mulai dari komponen, struktur, maupun fungsinya. Selain itu, akan kita bahas juga contoh penerapan dari sistem informasi manajemen di sekolah, supaya kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Ternyata dalam penerapannya itu juga masih ada hambatannya teman-teman. Kira-kira ada apa saja nih hambatannya? Maupun bagaimana solusinya? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, di sini ada pengertian dari sistem. Coba teman-teman ada yang tahu apa itu sistem? Iya, sistem berasal dari kata sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling terhubung. Sistem terdiri dari struktur dan proses. Misalnya nih, yang paling sering kita jumpai atau bahkan kita mengalami sendiri adalah adanya sistem di dalam tubuh kita, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, ataupun sistem peredaran darah. Dari sistem di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman, sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada informasi. Kira-kira apa sih informasi itu? Apa bedanya dengan data? Iya, informasi dan data adalah dua hal yang berbeda. Data yaitu fakta-fakta atau angka-angka, sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah atau diproses hingga memiliki arti atau kesimpulan tertentu. Informasi memiliki beberapa ciri teman-teman, seperti bersifat kuantitas atau kualitas, aktual, relevan, dan memiliki kebenaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem maupun informasi, kira-kira menurut teman-teman, jika sistem informasi manajemen itu apa ya? Iya, sistem informasi manajemen adalah unsur-unsur yang saling terkombinasikan mulai dari people, hardware, software, communication network yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung dalam penyusunan kebijakan suatu organisasi. Ada beberapa komponen teman-teman dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu peralatan yang mendukung dalam proses pengelolaan data seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu berkaitan dengan software atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data. Selain perangkat lunak ada database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data, maupun prosedur pengoperasian, yaitu tatanan aturan atau petunjuk dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Setelah ada perangkat keras, perangkat lunak, maupun prosedur pengoperasiannya, maka butuh orang untuk menjalankan sistem tersebut. Itu kita sebut sebagai personalia pengoperasian. Bisa berupa ahli komputer, analis, programmer, manajer database, ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi manajemen. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem informasi manajemen maupun komponen-komponennya, sekarang kita bahas jenis-jenis sistem informasi ya teman-teman. Terdapat beberapa jenis sistem informasi manajemen, seperti yang pertama, di sini ada sistem informasi manajemen sebagai pendukung keputusan. Keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dari sini dibutuhkan input data, proses, maupun output berupa keputusan sendiri. Kemudian yang kedua ada sistem informasi manajemen berkaitan dengan aktivitas manajemen. Yang ketiga ada sistem informasi untuk pengendalian operasional, seperti untuk proses transaksi, proses laporan, ataupun proses pemeriksaan. Dan yang keempat ada sistem informasi untuk perencanaan strategis. Setelah kita membahas tentang sistem informasi manajemen,
Lantas bagaimana jika sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar? Yuk kita bahas bersama. Sistem informasi manajemen sekolah adalah alat digital yang digunakan sekolah untuk pengelolaan data maupun mendukung berbagai tugas administrasi seperti kehadiran, penilaian, manajemen, dan lain-lain. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh? Ada apa aja cakupan sistem informasi manajemen pendidikan? Iya, yang pertama bisa terkait pengelolaan kesiswaan, seperti data siswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data pemeriksaan prestasi siswa, mutasi siswa, dan lain-lain. Kemudian juga ada pengelolaan akademik. Kalau ini berkaitan dengan nilai, absensi, data bimbingan, rencana kepengajaran, jadwal pembelajaran, dan lain-lain. Selain itu juga ada pengelolaan guru dan karyawan. Yang seperti apa itu? Iya, bisa pengelolaan kinerja guru, pelatihan guru, kedisiplinan, dan lain-lain. Di sekolah juga kita jumpai perpustakaan. Nah, kalau berkaitan dengan perpustakaan, kira-kira ada sistem apa aja teman-teman? Iya, ada pengelolaan perpustakaan berkaitan dengan pengelolaan buku, peminjaman buku, statistik peminjaman, dan lain-lain. Dari adanya sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar memiliki beberapa fungsi. Kira-kira ada apa aja nih teman-teman? Iya, yang pertama bisa meningkatkan efektivitas manajerial dalam pengelolaan informasi. Kemudian bisa menyederhanakan tugas-tugas administrasi kelas seperti pencatatan data siswa secara manual. Kemudian juga bisa mempermudah komunikasi antara guru, administrator, orang tua, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Pendidik juga bisa mendiskusikan informasi dengan lebih baik dengan orang tua terkait kemajuan siswa ataupun strategi kepengajaran dari sistem informasi manajemen ini. Sistem informasi manajemen juga bisa membantu manajer untuk menentukan tujuan sekolah, rencana jangka panjang, distribusi sumber daya, maupun pijakan data dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan, menemukan wawasan baru ataupun menghasilkan prediksi model. Baik teman-teman, setelah kita tahu terkait pengertian sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar maupun fungsinya, sekarang kita bahas penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar ya. Pada umumnya, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Kira-kira ada apa aja teman-teman yang bisa kita identifikasi? Iya, kita bisa melakukan pemetaan menyeluruh terhadap operasional yang ada di dalam praktiknya, maupun membangun analisis kebutuhan sekolah termasuk kebutuhan semua pemangku kepentingan. Pemetaan bisa dilakukan menggunakan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity atau Threats, kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Tahapan yang kedua ada desain. Nah, pada tahap desain ini, sekolah harus fokus pada kebutuhan semua pemangku kepentingan, termasuk administrator, pendidik, staf pendukung, dan orang tua, sehingga desain yang dibuat bisa terintegrasi dengan visi bersama, hingga akhir tujuan dari sistem manajemen informasi sekolah ini bisa terwujud. Yang ketiga, ada tahap pendaftaran, kemudian ada tahap keputusan. Dalam membuat keputusan, ada analisis pilihan, memilih dari opsi, ataupun membuat keputusan yang tepat yang mengarah pada hasil yang produktif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada hasilnya. Nah, hasilnya ini berbicara tentang siklus input proses ataupun output dari keseluruhan proses di atas, yang mana sangat penting dalam pengambilan keputusan pendidikan. Supaya kita memiliki gambaran yang konkret terkait penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar. Nah, di sini akan kami sampaikan terkait penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dasar di SMP Negeri 2 Paguyangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengujian. Yang pertama, di sini ada tahap planning. Nah, kira-kira kalau di dalam tahap planning ada apa aja teman-teman yang direncanakan? Iya, dalam tahapan ini kita bisa mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan sistem, ataupun membuat studi kelayakan terkait teknik, operasional, maupun jadwalnya.
Yang kedua ada tahap analisis. Di dalam tahapan ini terbagi menjadi beberapa langkah, mulai dari analisa informasi mengenai SMP Negeri 2 Paguyangan dan proses pengelolaan akademik yang sudah berjalan. Kemudian ada analisa pengguna yang akan menggunakan ataupun analisa teknologi dengan menentukan kebutuhan sistem, baik dari software maupun dari hardware-nya. Yang ketiga ada tahap desain. Nah, di sini kita bisa menentukan model desainnya. Di sini ada model development atau model yang akan digunakan sebagai arsitektur sistemnya. Model ini menggambarkan terkait relationship atau hubungan dari sistem keseluruhan antara semua fungsi dalam modul yang terpisah atau perubahan perpindahan data dari modul di dalam sistem. Setelah dilakukan tahap desain, bisa dilakukan tahap implementasi. Di dalam implementasi ini, kita bisa melakukan prototype, pengujian, ataupun penyempurnaan software sebelum diimplementasikan ataupun digunakan. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui kekurangan ataupun kelayakan dari software tersebut. Penerapan dari sistem informasi manajemen di SMP Negeri 2 Paguyangan akan dikembangkan mulai dari proses pendaftaran siswa baru, proses pengelolaan data siswa dan guru, dan proses pengisian ataupun perhitungan nilai rapot. Jika dikembangkan akan terdapat 8 proses utama. Ada apa aja? Yuk kita bahas bersama. Di sini yang pertama ada proses registrasi user. Proses ini dilakukan oleh administrator. Di sini user yang akan mengakses yaitu ada administrator, bagian TU, calon siswa pendaftar ataupun guru. Proses yang kedua yaitu proses pendaftaran siswa baru. Nah, kalau pendaftaran siswa baru berarti dilakukan oleh calon siswa ya teman-teman sebagai pendaftarnya. Nah, ini dilakukan secara online dalam lingkup Local Area Network atau LAN. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ada form pendaftaran siswa baru. Mulai dari nomor pendaftaran, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, hingga nomor ijazahnya. Yang ketiga ada proses registrasi siswa baru. Nah, ini dilakukan oleh bagian tata usaha ya teman-teman selaku pengelola akademik di SMP Negeri 2 Paguyangan. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan siswa yang lolos seleksi dan calon siswa yang melakukan registrasi atau pendaftaran ulang. Nah, di sini ada contoh tabelnya nih teman-teman. Mulai dari nomor induk siswa, nama lengkapnya, kelasnya itu kelas apa, tahun angkatan berapa, dan bisa kita lihat detailnya juga dan kita ubah ataupun kita hapus. Ini hanya bisa dilakukan oleh bagian tata usaha ya yang mengedit datanya. Setelah melakukan proses input data siswa, nah di sini juga ada proses input data guru. Ini juga masih dilakukan oleh bagian tata usaha. Petugas tersebut bisa menginput biodata ataupun kelompok bidang keahlian mata pelajaran yang dimiliki oleh masing-masing guru. Di sini ada contoh dari platform softwarenya, mulai dari nomor induk pegawai, nama lengkapnya, guru mapel, kemudian KBK, dan bisa kita lihat detail dan pengeditan di situ. Kita juga bisa melihat data perorangan dari masing-masing guru. Seperti di sini ada data guru terkait Ibu Guru Dewi Puspita ya teman-teman. Mulai dari nomor induk pegawai, mata pelajaran yang diampu, KBK-nya itu apa, nomor telepon hingga emailnya. Dari data guru ini bisa memudahkan siswa untuk mengetahui guru ataupun orang tuanya dalam mengetahui data kepegawaian di sekolah. Kemudian ada proses input jadwal pelajaran. Ini juga masih dilakukan oleh bagian tata usaha ya teman-teman. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan daftar guru sesuai dengan KBK ataupun beban mengajar masing-masing guru. Nah, di sini ada gambar terkait contoh platform aplikasinya. Di sini kita bisa melihat kode mapelnya itu apa, mata pelajaran, guru mapel, hingga waktu pelajarannya. Dari sini bisa memudahkan siswa ataupun orang tua ketika ingin mengetahui jadwal pembelajaran yang ada. Yang keenam, di sini ada proses input wali kelas. Ini juga masih sama ya teman-teman, dilakukan oleh bagian tata usaha. Setiap kelas memiliki guru yang bertugas atau bertanggung jawab sebagai wali kelas. Dan yang ketujuh ada proses pengelolaan nilai. Kalau ini dilakukan oleh guru ya teman-teman, bukan bagian tata usaha lagi. Setiap guru memasukkan nilai pada masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Nah, di sini ada contoh gambarnya terkait form input nilai siswa. Mulai dari
nama mapel gurunya itu apa, kemudian kode mata pelajarannya itu apa, hingga nilai dari masing-masing siswa itu tadi. Dari nilai-nilai yang ada, ini bisa dilakukan pengelolaan data sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan. Dari sini, guru lebih efisien tanpa harus menginput nilai secara manual. Setelah dilakukan mulai dari beberapa tahapan, yaitu pendaftaran siswa, pengelolaan data siswa dan guru, pengelolaan jadwal pelajaran, pengelolaan nilai siswa. Sebelum aplikasi ini diterapkan, ada tahap pengujiannya teman-teman. Nah, pengujiannya ini bisa dilakukan oleh login user atau administrator itu sendiri ataupun input data dari pendaftarannya. Nah, kalau misalnya hasil pengujiannya berhasil, berarti tahapan tersebut bisa digunakan. Tahap pengujian ini dilakukan pada semua tahapan yang dilakukan oleh administrator ataupun siswa atau guru itu sendiri. Jika berhasil, berarti bisa diterapkan. Bagaimana teman-teman? Apa sudah tergambar terkait penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar? Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita membahas terkait penerapan sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar, ternyata dalam penerapannya itu masih ada hambatan nih teman-teman. Ada apa aja nih hambatannya kira-kira? Dalam penerapannya, hambatannya itu yang pertama, di sini itu ada banyak sekali data yang dihasilkan, namun tidak dapat dikelola menjadi informasi dalam pembuatan dasar kebijakan. Kemudian yang kedua, terkait persiapan atau pelatihan guru yang kurang memadai, sehingga kurang pendampingan dan tidak dapat menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik. Yang ketiga, pemahaman administrator dalam cara menggunakan data efektif yang dihasilkan maupun ketepatan waktu ini juga bisa menjadi hambatan loh teman-teman. Kemudian yang kelima, di sini juga masih ada pandangan guru bahwa pengumpulan data tersebut digunakan untuk menghukum mereka, karena pengelolaan data ini juga bisa digunakan untuk penilaian kinerja karyawan, penilaian kinerja guru. Nah, pandangan-pandangan negatif yang seperti ini juga yang harus diselesaikan supaya semua stakeholder dalam pendidikan bisa saling berintegrasi mencapai ketercapaian tujuan pendidikan. Lantas bagaimana nih solusinya dalam mengatasi hambatan tadi? Nah, dalam mengatasi hambatan dapat dilakukan dengan identifikasi masalahnya, kemudian dievaluasi atau dihilangkan faktor penyebab hambatan tersebut. Yang pertama di sini kita bisa melakukan persiapan sebelum menerapkan sistem informasi manajemen sekolah. Persiapannya mulai dari konsep tujuan sekolahnya itu apa, infrastruktur alat yang dibutuhkan, sumber daya dana, kemampuan soft skill administrator dalam mengelola data, pelatihan kepada guru ataupun sistem monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemennya. Kemudian kita juga bisa melakukan persamaan pandangan kepada semua guru supaya memiliki kesamaan tujuan dalam mensukseskan pelaksanaan sistem informasi manajemen sekolah. Pelaksanaan sistem informasi manajemen sekolah bukan hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, melainkan mengumpulkan data untuk diolah hingga bisa berguna dalam kebijakan pendidikan. Sehingga dengan persiapan yang matang dan kesamaan pandangan dari semua guru terkait sistem informasi manajemen sekolah, diharapkan dapat menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik guna mendukung kesuksesan tujuan pendidikan itu sendiri. Sehingga dari sini bisa kita simpulin ya teman-teman, sistem informasi manajemen sekolah menjadi salah satu katalisator dalam manajemen pendidikan. Sekolah yang menggunakan SIM dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pengambilan keputusan administratif. Dengan menerapkan sistem informasi manajemen dapat memberi pelayanan terbaik kepada siswa dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan energik. Selain itu, adanya sistem informasi manajemen dapat mengembangkan proses perencanaan dan kegiatan manajemen yang efektif dan efisien. Sekolah dapat mengelola data atau transaksi-transaksi hingga didapat keputusan manajerial untuk keunggulan strategis. Sekolah dapat mengandalkan data untuk membuat keputusan strategis dan berinovasi untuk pendidikan di masa depan. Dalam penerapan sistem informasi manajemen di salah satu sekolah negeri, terlihat keefisienannya dalam melakukan pengelolaan data siswa seperti data nilai, jadwal pembelajaran, maupun data siswa dan guru.
Guru dapat dengan mudah mengelola nilai melalui sistem informasi yang telah dibuat tanpa harus diinput manual. Siswa pun juga dapat mengakses jadwal pembelajaran dalam sistem tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya pelatihan ataupun dukungan, ketidakmampuan administrator dalam menganalisa data secara efektif. Sekolah harus memperhatikan cara dalam mengatasi hambatan tersebut supaya sistem informasi manajemen pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semoga materi terkait sistem informasi manajemen pada organisasi pendidikan dasar bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.